Dia menggunakan identitas palsunya untuk membajak sebuah pesawat dan terjun menghilang begitu saja setelah mendapatkan uang tebusan sekitar hampir 3 miliar rupiah. D.B. Cooper. Pada tanggal 24 November 1971, Cooper, seorang pria berusia sekitar 40 tahun, membeli satu tiket pesawat sekali jalan dari Portland ke Seattle. Menaiki Northwest Orient Airlines 305 dengan nomor kursi 18C, Cooper tampak seperti penumpang biasa. Cooper menyalakan sebatang rokok, memesan minuman bourbon soda, dan meminumnya dengan tenang. Setelah itu, dia memanggil seorang pramugari yang bernama Frank Schaffner dan menyerahkan selembar kertas kepadanya. Sempat mengabaikannya karena mengira sedang digoda, tapi kemudian Schaffner membuka kertas itu dan membaca pernyataan yang mengerikan ditulis dengan pulpen dan semuanya dalam huruf kapital. "Saya punya bom di tas kerja saya dan saya ingin kamu duduk di sebelah saya." Schaffner pun duduk di kursi sebelahnya. Dia meminta untuk melihat isi tas kerja Cooper yang ternyata benar berisi sebuah bom dengan jalinan kabel, baterai, dan tongkat-tongkat dinamit. Cooper meminta uang $200.000 dalam bentuk tunai, lalu minta 4 buah parasut depan belakang, dan juga meminta supaya truk tangki siaga untuk mengisi bahan bakar ketika pesawat mendarat. "Jangan lakukan hal yang lain atau saya akan meledakkan pesawat ini," kata Cooper dengan tenang. Dan Schaffner pergi untuk memberitahu pilot tentang pesannya ini. Sementara itu, tidak ada satupun penumpang lain yang menyadari bahwa ada bahaya di kursi 18C. Kemudian tidak lama pilot mengumumkan sedang ada sedikit masalah pada mesin, jadi pesawat harus berputar sebentar dan meminta para penumpang untuk bergerak ke bagian depan pesawat. Tujuan pilot adalah memberikan waktu supaya semua yang diminta Cooper ini bisa selesai disiapkan. Setelah itu, pesawat pun mendarat dengan aman di Seattle pada pukul 17.39 dan salah satu staf maskapai mendekati Cooper membawa uang tunai dan parasut sesuai dengan permintaannya. Cooper juga menepati janjinya untuk membebaskan semua penumpang, dan ketika pesawat telah diisi kembali dengan bahan bakar, dia memerintahkan pilot untuk menerbangkannya menuju ke Meksiko. Tetapi sebelum lepas landas, Cooper meminta supaya pilot menerbangkan pesawatnya di ketinggian 10.000 kaki dengan kemiringan sayap 15 derajat dan kecepatan kurang dari 200 knot. Dalam hal ini, Cooper seperti menunjukkan bahwa dia bukanlah seorang pembajak yang amatir. Pesawat pun mulai mengendara lagi pada pukul 19.40 dan beberapa jet tempur Angkatan Udara juga mengikutinya dari jarak yang tersembunyi. Sekitar pada pukul 20, lampu peringatan menyala di kokpit, memberi tanda bahwa tangga udara belakang pesawat telah diturunkan. Cooper ternyata telah terjun menggunakan parasutnya dan membawa semua uang tunai bernilai $200.000 atau sekitar hampir 3 miliar rupiah. Cooper terjun, menghilang begitu saja di tengah jalur antara Seattle dan Nevada. Tidak ada satupun kru pesawat yang melihat kemana arah terjunnya, termasuk jet-jet tempur yang mengikutinya. Data-data dan identitas dirinya untuk menaiki pesawat juga telah diperiksa, yang ternyata semua data yang dia gunakan adalah palsu. Cooper benar-benar menghilang, sampai di 9 tahun kemudian di tahun 1980, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang sedang berkemah di dekat wilayah Portland menemukan kumpulan uang dolar compang-camping senilai $5.880 yang memiliki nomor seri sesuai dengan yang pernah diberikan kepada Cooper. Pencarian besar-besaran terhadap dirinya masih terus dilakukan. FBI bahkan telah memeriksa sampai lebih dari 800 orang tersangka tanpa adanya satupun orang yang bisa ditetapkan sebagai pelaku. Dan kasus yang diberi kode Norjack ini telah menjadi satu-satunya kasus pembajakan pesawat yang tidak berhasil dipecahkan oleh FBI dan menjadi satu-satunya kasus kejahatan pembajakan di dunia yang kasusnya belum juga ditutup dan belum juga diteruskan ke pengadilan sampai saat ini.